Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi kursus pada hari ini di pertemuan kelima. Kali ini kita akan membuat aplikasi login menggunakan database. Di situ ada beberapa sesi. Sesi pertama pembuatan desain, kemudian sesi 2 pembuatan database-nya, kemudian sesi yang ketiga adalah menggunakan koneksinya ke database. Oke, langsung saja. Kita buat dulu foldernya, yaitu di pertemuan kelima di sini ya. Oke, langsung kita masuk di DLP-nya. Kita pilih file, kemudian new, lalu PCL. Oke, kita buat desainnya. Di sini nanti kita akan membuat dua form. Untuk form pertama loginnya, kemudian form yang kedua adalah untuk menu utamanya dipanggil jika berhasil. Oke, selanjutnya kita kasih judul dulu untuk di formnya, yaitu login aplikasi. Kemudian kita ubah posisinya supaya dia center di tengah. Oke, lalu kita ambil panel sini. Kita ambil panel, kemudian kita buang caption panelnya, tidak ubah warnanya, warna panelnya. Lalu kita klik di sini form 1, kemudian kita buat pilih auto size supaya untuk mengunci halamannya. Kita pilih auto size, ini kita buat true ya. Nah, maka di sini untuk halaman akan terkunci dan tidak bisa dilebarkan atau dikecilkan karena sudah dibatasi dengan panel ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ambil 3 buah label. Kemudian 2 buah edit, kemudian 2 buah buton, kemudian 1 buah image yang ada di menu additional. Oke, kita atur dulu image-nya. Kita ambil image dulu atau gambar picture-nya. Kita pilih untuk sampel picture-nya. Oke, kemudian streetnya kita buat true supaya dia mengikuti kotak yang ada. Oke, yang ini label 1 kita akan membuat judul. Kita ubah captionnya. Kemudian label 2 nya kita ubah menjadi username. Label 3 nya password. Kita ubah ukurannya supaya agak lebih besar sedikit dengan ukuran 11. Kemudian untuk selamat datangnya kita ubah menjadi 18. Kita buat bold, lalu colornya kita buat red. Oke, kita turunkan sedikit. Buton satunya kita buat login.
button 2 nya cancel. Oke, selanjutnya kita simpan dulu, kita klik file kemudian save all, lalu kita arahkan ke folder yang sudah kita buat, yaitu di pertemuan kelima. Kita ubah di sini menjadi login, kemudian kita klik save, lalu muncul project, bisa langsung save saja. Oke, lalu kita akan membuat satu form, file new, kemudian form Delphi. Ini adalah form nanti jika kita berhasil masuk menggunakan username dan password akan memanggil di sini ya. Oke, di sini captionnya kita ubah halaman menu aplikasi. Kemudian di sini kita kasih label untuk memberi keterangan bahwasanya ini halaman menu ya. Oke, kita kasih tombol keluar untuk button. Kita beri coding, kita klik 2 kali. Baik, kita simpan dulu untuk form 2 nya. Ini menjadi menu. Lalu kita save lagi. Oke, itu selesai untuk pembuatan desain aplikasinya. Sekarang kita akan melakukan pembuatan database-nya ya. Untuk pembuatan database nanti akan disimpan jadi satu dengan file Delphi-nya ini. Jadi untuk form Delphi-nya kita minimize dulu. Lalu kita buka Microsoft Office Access, baik Access 2007, 2010 atau 2016 tidak masalah ya. Selanjutnya kita pilih di sini adalah blank dokumen. Kemudian di pojok kanan ini ada file name. Kita ubah dulu file name-nya menjadi database tanpa spasi. Kemudian di sini tempat penyimpanannya kita arahkan ke tempat penyimpanan Delphi-nya. Kita klik di sini. Kemudian kita arahkan ke tempat penyimpanan Delphi. Lalu kita ubah, jangan lupa di sini jangan langsung di save. Di save as tipenya ini kita ubah menjadi 2002-2003 karena Delphi 7, Delphi 10 itu tidak support untuk versi di atas 2003 ya. Jadi harus diubah dulu di sini. Lalu kita klik OK. Setelah itu baru kita klik create yang di bawah sini. Kita klik create. Baik, akan masuk di halaman desain pembuatan database-nya. Di pojok kiri sini ada table. Jadi ini kita masuk di database. Ini database-nya namanya adalah database. Kemudian kita akan membuat table. Dalam satu database itu banyak di dalamnya table ya. Jadi di sini table, kita klik di sini, kemudian klik kanan di warna yang merah ini. Kemudian pilih design view. Oke, maka akan muncul seperti ini untuk memberi nama tabelnya. Jadi kita buat di sini login. Kemudian kita klik OK. Maka di sini secara otomatis akan berubah menjadi login tabelnya. Lalu di sini untuk pembuatan file name dan data tipenya beserta size-nya di sini ya. Silakan masukkan di sini. Yang pertama adalah username. Kemudian yang kedua adalah password. Nah, kemudian untuk data tipe username ini kita pilih menjadi tag. Kemudian di sini field size-nya itu kita buat menjadi 20. Begitu juga sama dengan passwordnya.
Sini tag, kemudian di sini size-nya 20. Artinya nanti ada karakter yang masuk lebih dari 20 tidak bisa ya. Oke. Setelah itu kita akan di sini primary key-nya adalah username, jadi kita ubah, misalnya mau dipilih jadi primary key-nya password bisa, jadi sini kita klik di primary key atau kunci utama. Tapi di sini kita gunakan primary key-nya adalah username. Oke. Sekarang kita klik save di sini atau Ctrl S. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat inputan daripada isi daripada table ini, table login ini. Tadi kita klik 2 kali di sini. Nah, klik 2 kali baru kita isikan di sini untuk contoh loginnya, nanti masuk admin, kemudian passwordnya admin. Lalu kita buat 2 di sini user, kemudian di sini user. Oke. Kita klik save lagi. Nah, setelah itu selesai untuk pembuatan table. Jika kita ingin membuat table lagi, misalnya table lain dalam satu database, kita pilih create di sini. Kita klik create, kemudian kita klik table. Maka di sini akan membuat table baru dan seterusnya, gitu ya. Oke. Ini biarkan saja seperti ini. Setelah itu kita klik close. Untuk masuk ke koneksi menggunakan database-nya, kita jangan membuka atau minimize database-nya, ini harus ditutup, harus di close ya, seperti ini. Lalu kita kembali ke Delphi-nya. Oke, sekarang adalah proses koneksi database-nya. Silakan dipahami di modulnya masing-masing untuk proses koneksi database-nya. Komponen yang dibutuhkan untuk membuat login ini, nanti komponennya itu adalah ada 2. Yang pertama ado connection, yang kedua ado query. Oke, sekarang kita ambil dulu ado connection-nya, ada di menu dbgo. Kita cari menu dbgo. Nah, sini kita ambil komponen ado connection, ado connection 1 buah, kita taruh di sini. Kita taruh bebas saja karena nanti pada saat di running dia ini tidak tampil. Yang kedua ambil ado query sini, lalu kita taruhkan di sini. Oke, sini ya biar mudah di ininya. Nih, 2 untuk membuat koneksi database-nya kita menggunakan 2 komponen. Langkah selanjutnya adalah kita pengaturan di menu di komponen ado connection-nya ini. Di ado connection-nya kita lihat di properties ini. Kita lihat di properties, kita klik ada connection 1, kemudian kita lihat di properties, kita cari di sini connection string yang ini ya, connection string. Kemudian di titik 3-nya ini kita klik. Lalu di sini kita klik build untuk mengarahkan ke pemilihan connection-nya. Kita klik build. Lalu di sini kita pilih di sini Microsoft Jet 4.0 oleh DB Provider yang ini ya. Lalu kita klik next. Nah, setelah itu baru kita pemanggilan database-nya, yaitu yang kita buat tadi, yang kita simpan di folder jadi satu dengan Delphi tadi. Jadi kita klik browse di sini titik 3. Kemudian kita cari database-nya di sini ada di D ya. Kemudian dokter komputer sesuai dengan penyimpanannya masing-masing. Nah, di sini akan ketemu database-nya, lalu kita klik open. Selanjutnya kita tes dulu connection-nya ini benar nggak database-nya, atau database-nya itu error atau tidak. Kita klik di sini. Lalu di sini connection sukses, baru kita klik OK. Sudah itu kita klik OK lagi. Sudah itu kita klik OK lagi. Nah, yang selanjutnya masih di komponen ado connection ini. Kita pilih di sini ada login from. Login from ini kita ubah menjadi false. Nah, seperti ini, oke. Nah, itu hanya 2 saja untuk di ado connection ini. Hal yang perlu diubah. Yang pertama itu di connection string dan di login from. Selanjutnya adalah komponen yang kedua, yaitu ado query. Ini adalah koneksi ke table-nya. Kalau yang ini koneksi ke database, kemudian ini koneksi ke table. Langkahnya adalah
kita cari di sini connection yang warna merah tulisan ini. Jadi di sini kita klik, lalu kita pilih di sini connection, Adobe Connection 1. Jadi kita hubungkan dengan sini ya, Adobe Connection ini. Selanjutnya kita tarik ke bawah, kita ubah name-nya ini menjadi login. Nah, namanya disesuaikan dengan nama tabelnya yang kita buat tadi. Setelah itu langkah yang ketiga itu di SQL-nya ini. SQL di T-string yang di pojok titik 3 ini kita klik. Lalu di sini kita ketikkan perintah untuk menyambungkannya. Select spasi bintang spasi from login. Nah, login ini adalah nama tabelnya. Jadi kita memanggil nama tabelnya. Setelah itu kita klik OK. Jangan lupa ini ya. Oke, kita klik OK. Ini nama tabel sesuai dengan nama yang kita buat di akses tadi, bukan nama yang kita beri nama di sini. Karena di sini bisa jadi berbeda. Tapi kalau di sini adalah nama tabel yang kita buat waktu di Microsoft Access. Kita klik OK. Selanjutnya kita tarik ke atas. Ini masih di koneksi di Adobe Query. Kita tarik ke atas, lalu kita klik aktif di sini. Nah, kalau tidak ada perubahan atau tanda error, maka begitu kita true ini, maka dia tidak error. Akan tetapi pada saat misalnya di SQL ini salah pengetikannya, misalnya di sini kurang T ya. Nah, kemudian kita klik OK. Lalu di sini kita true aktifnya, maka di sini akan muncul error seperti ini ya. Keterangan errornya itu adalah bisa jadi delete, bisa jadi insert, bisa jadi prosedur, bisa jadi select, bisa jadi update. Jadi salahnya adalah di selectnya ini gitu ya. Jadi kita ubah dulu untuk selectnya ini kurang T. Kita klik OK lagi, lalu kita true lagi. Oke. Nah, selanjutnya untuk melihat daripada isi tabel itu, kita klik dua kali di login ini, di tabel login ini kita klik dua kali. Seperti ini, muncul seperti ini. Lalu kita klik kanan di kotak putih sini, lalu pilih add file. Oke, maka akan muncul filenya. Ya, file daripada tabel ini. Kita klik, kemudian kita blok semua, lalu kita klik OK. Nah, setelah muncul di sini baru dia aman. Berarti tabel itu tidak salah kita memilih tabel ya. Udah itu kita close yang ini. Nah, langkah selanjutnya ini untuk connectionnya sudah selesai. Jadi langkah selanjutnya adalah selanjutnya kita akan membuat coding di menu loginnya ya. Namun sebelumnya kita buat coding refresh dulu. Yang coding refresh itu akan kita letakkan di formnya. Jadi caranya adalah kita klik form 1 di sini, kemudian kita pilih event di sini, kemudian di sini kita pilih on active atau on activate. Kita klik di sini, lalu kita klik dua kali di kotak putih yang berwarna kedip ini. Jangan dipilih di segitiganya, tapi kita klik dua kali di sini. Oke, lalu kita panggil dan tutup, yaitu untuk nama tabelnya, yaitu login titik close titik koma, lalu login titik open titik koma. Jangan terbalik ya untuk pengetikannya, jadi harus diawali dengan close dulu. Oke, selanjutnya kita kembali ke desain. Nah, setelah itu kita akan masuk di coding loginnya. Namun sebelumnya kita akan ubah dulu untuk name-nya, untuk name daripada edit 1 dan edit 2. Untuk edit 1 name-nya kita ubah menjadi username. Name-nya kita ubah menjadi username. Ya, oke. Di sini name-nya kita ubah menjadi username. Lalu untuk passwordnya juga kita ubah menjadi password. Oke, selanjutnya kita akan klik dua kali tombol login. Lalu kita isikan codingnya yang udah saya buat di modul ya. Jadi rekan-rekan bisa langsung di copy di modulnya yang sudah saya kirim, atau kita ketik satu persatu untuk belajar ya. Oke.
Nah, ini codingnya if login. Login ini adalah nama tabelnya, kemudian password ini adalah nama name-nya, kemudian ini adalah name tag-nya. Kemudian di sini ada location sensitive. Kita kontrol spasi seperti ini untuk pengetikannya supaya salah atau tidak. Kemudian di sini begin adalah form 2. Form 2 ini itu adalah kita ubah dulu di sini. Form 1 itu form 1 adalah menu login ya. Jadi begitu nanti berhasil login, form 1 ini adalah menu login, kemudian form 2 ini adalah menu utamanya. Jadi pada saat kita berhasil login, maka form 1-nya kita buat hidden, kemudian form 2-nya menjadi show ya. Jadi menunya akan tampil. Selanjutnya di bawah sini ada message DLJ, password salah atau warning ya. Kemudian di sini username untuk nama tagnya, kemudian password nama tagnya. Kemudian set focus ini adalah kursor akan ada di posisi kursor di halaman username. Oke, sekarang kita akan coba dulu, kita simpan dulu, kemudian kita running ya untuk hasilnya. Oke, di sini kita klik yes, lalu kita klik OK. Di sini untuk pemanggilan formnya, lalu kita running lagi. Nah, di sini sudah berhasil jalan. Jadi di sini kita ketikkan admin, kemudian di sini admin, lalu kita login. Maka di sini berhasil ya. Namun kalau kita masukkan dengan username dan password yang salah, maka hasilnya akan seperti berikut ini. Di sini misalnya admin, kemudian di sini kita ketikkan salah, lalu kita klik login. Maka di sini akan memberi keterangan password salah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat supaya untuk username, untuk password ini begitu kita mengetik itu akan berubah menjadi bintang ya, atau menjadi pagar. Jadi caranya adalah klik 2 kali pada form 2 ya. Jadi di sini kita klik dulu, kemudian kita klik 2 kali di formnya ya. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali di, saya ulangi biar agak paham. Kita klik 2 kali di form 1 ini. Nah, di sini ya, klik 2 kali. Maka di sini codingnya kita ketikkan seperti yang di modul ya. Ini sudah ada. Kita tempel di sini. Untuk beginnya kita hapus di sini. Nah, beginnya akan pindah ke sini ya. Karena di atas begin itu harus ada 2 baris ini variabel. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada edit 2. Edit 2 ini kita ubah menjadi password. Karena ini yang akan kita jadikan bintang ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk di running. Ada yang salah di sini. Di sini tidak ada spasi ya. Oke. Masih ada yang salah. Nah, di sini password kurang D. Kita jalankan lagi. Oke, berhasil. Nah, di sini kita ketikkan admin. Kemudian di sini akan pada saat pengetikan kita ketik admin akan berubah menjadi bintang ya. Di sini kita klik login. Nah, misalnya kita ingin mengubah di sini nggak harus bintang, bisa menjadi pagar. Di sini berarti ngubahnya adalah di sini. Ya, kita coba. Oke, admin. Kemudian di sini admin kan berubah menjadi pagar. Lalu kita klik login. Nah, di situ. Oke. Mungkin sampai sini dulu, silahkan dipraktekkan, kemudian boleh ditunjukkan hasilnya. Semoga berhasil. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.